Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi pokoknya kita ucapkan selamat datang di channel apa, Ustaz? Inilah channel Salim Afillah, menjelajah budaya meneguhkan makna. Masya Allah. Kita sekarang lagi di mana, Mas Ridho? Ini tempat yang sangat spektakuler, yaitu di istimewa, Masjid Gede yang sangat cantik. Ya? Kita berada di Serambi, Kagungan Dalem, Masjid Gede Yogyakarta Hadiningrat yang ada di Kampung Kauman di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Masya Allah. Nah, kita juga sedang bersama salah satu hidangan khas yang merupakan tradisi di Yogyakarta ya. Kalau bulan ini. Sya'ban, bulan Ruwah. Bulan Ruwah itu berarti sebelum Ramadan ya? Menjelang Ramadan. Jadi menjelang Ramadan itu di mana itu adalah bulan yang amal-amal secara tahunan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ketan, ada kolak, ada apem, Mas Ridho. Ketan, kolak, apem. Ketan, kolak, apem. Kalau dulu nggak salah, kalau waktu kecil ya tadi ada yang lucu-lucu tuh. Ketan, kolak, apem, melbu cangkem. Karena memang dimakan ya. Jadi ini ketan, kolak, apem ini adalah hidangan yang filosofis ya. Karena ketan itu khotoan. Manusia itu tempatnya kesalahan. Masya Allah. Kolak itu khuluqan. Manusia itu juga bisa menjadi yang terbaik dalam keimanannya kepada Allah, dalam kemanusiaannya dengan memiliki khuluqan atau akhlak. Masya Allah. Ya, gitu ya. Apem, kesalahan. Apem itu afun. Ya, kelengkapannya memasuki bulan Ramadan ya, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di bulan Ramadan, bulan ampunan ya, kita berdoa dengan doa Allahumma innaka Afun, tuhibbul afwa. Masya Allah, mantap ini guys. Ya. Jadi ini adalah salah satu hidangan yang sangat-sangat filosofis dan menggambarkan hakikat kemanusiaan kita. Bahwa kita itu manusia, tempatnya salah. Kita bisa menjadi insan yang berakhlak mulia dan kita harus selalu meminta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi pokoknya makanan Jawa ini terlalu banyak filosofinya ya. Ini kolaknya kering ya, biasanya agak ada basa-basanya sedikit tapi kita kering supaya membawanya nggak tumpah. Ini kolak yang sama kalau pas di bulan Ramadan? Sebenarnya kolaknya lebih agak kering ya. Kalau yang disajikan bersama ketan dan bersama apem ini kolaknya lebih kering sedikit. Jadi dia dimakan dengan konfigurasi seperti ini karena ini konfigurasi yang hidangan kering. Jadi kalau kita makan kita akan agak seret ya. Jadi ini kita nggak bawa minum. Jadi kita nggak makan nggak ini. Atau kita simpen dulu nanti ya. Ya, jadi kita makannya bisa nanti. Tapi berarti kalau makan ini langsung auto tobat ya? harusnya kalau dia tadabbur, dia memikirkan, harusnya dia sebagai orang yang punya banyak salah. Al-insan mahalul khoto' wan nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kemudian dia akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan ya. Bahwa manusia yang tersempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga gitu ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita lagi berada di tempat yang juga banyak filosofi luar biasa. Boleh kita datangin nih, kita lihat ya. Kita lihat dulu ini kira-kira dibangun tahun berapa? Ya, di sini ada sebuah prasasti ya teman-teman. Kita bisa membaca prasasti pendirian Masjid Agung Keraton Yogyakarta ini. Ini bunyinya awalu bina'i hadzal masjid fi yaumil ahad. Nah, bisa artinya apa, Mas Ridho? Artinya dimulainya pembangunan masjid ini pada hari Ahad gitu ya. Syahri ya. Jadi secara bulanan min syahri Rabiul Akhir. Jadi dari bulan Rabiul Akhir ya, hijratin Nabi, dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun Hijriyah ya, Al-Musyarrafah yang penuh dengan kemuliaan. Tahunnya 1188 Hijriyah. Oh Hijriyah ya? Ini tangga ini Hijriyah berarti ya? Ini 1188, ini tahun Hijriyah. Kalau dikonversi ke tahun Masehi berarti masjid ini dibangun tahun 1774 ya. Kok tahu? Ya karena kita pakai Hijri Gregorian Converter. Kita pakai teknologi 1188, 1774 Masehi. Falakumullahu wa iyana bimahdatif fadlihi wa karamihi.
Mudah-mudahan kami dan kalian ya dari Allah mendapatkan keutamaan dan kemuliaannya gitu. Jadi dengan berada di masjid ini kita bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, karena masjid ini memang satu bagian yang sangat penting dari kesatuan bangunan yang ada di keraton ya. Disebut sebagai catur gotro tunggal, 4 pilar utama negara. Yang pertama adalah keraton, tempat raja, pemerintahan, masjid tempat ulama, kemudian alun-alun tempat rakyat, kemudian keempat pasar pusat ekonomi. Jadi kita ini kesatuan yang kemudian konfigurasi bangunannya, keraton ada di sebelah selatan, alun-alun di sebelah utaranya, masjid di sebelah barat, pasar agak jauh. Kenapa? Dengan begitu alun-alun itu bisa memantau pergerakan antara pasar dengan keraton. Jadi dulu rakyat bisa memantau kolusi antara penguasa dengan pengusaha ya, itu harus diawasi. Demikian pula segala yang terjadi di alun-alun bisa dilihat dari masjid, karena kemudian umat dengan ulama itu harus senantiasa bersatu gitu ya. Kalau rakyat memiliki pengaduan kepada raja, maka rakyat kemudian duduk bersila di alun-alun itu nunggu raja memanggil ya, berarti ada kasus yang mau diadukan, itu kita tinggal duduk di antara dua beringin nunggu dipanggil raja. Oh begitu gitu. Nah masjid ini Mas Ridho, semua bangunannya unsur-unsurnya adalah filosofi Islam ya. Di luar tadi mungkin Mas Ridho sudah lihat ada pagar yang kemudian di atasnya ada hiasan bulat-bulat itu namanya waluh. Karena untuk menjaga diri kita dari segala bahaya itu kita harus bertauhid. Waluh itu kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, wallah kul huwallahu ahad gitu ya. Kemudian waluh itu kalau bahasa Indonesia apa, Tat? Labu ya, pumpkin ya, tapi malah dipakai untuk Halloween. Ya ini salah pakai. Ini tiang-tiangnya sudah lihat ya Mas Fredo ya? Atau yang ada kaligrafi. Oh iya, kita bisa lihat lebih cetak. Sebelah sini ya, ini ada kaligrafi yang disetilisasi. Yang atas ini huruf alif, huruf lam, kemudian huruf H. Bunyinya Allah. Yang bawah kita bisa lihat di sini. Dari sini ya tadi. Ya, itu huruf mim, ha, mim, dal, Muhammad. Sama di sebelah sini juga mim, ha, mim, dal, Muhammad. Ini mim, ini ha, ini mim lagi, ini dal ya, Muhammad. Sama semuanya Allah Muhammad. Demikian pula yang ada di sini semuanya Muhammad, yang atas semuanya Allah. Jadi ini adalah satu konfigurasi yang selalu ada. Ini di tiang-tiang yang besar juga begitu. Nah di sini kita melihat ya, kemarin sudah kita belajar Mataram itu lambangnya adalah keluih ya. Atau kaluihan ya. Qul innal fadla biyadillah. Ini di atas kita bisa melihat ya, di atas saya persis. Ini ya, ini ada apa namanya? Nanas. Apa nanas itu? Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kalau mau melindungi diri kita dari godaan setan itu perginya ke masjid. Nah, qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nanas itu ya. Kemudian ya, jadi di Serambi ini kita juga bisa melihat sulur-sulur tanaman pohon yang saling bertaut ya, yang berwarna hijau ini. Ini bahasa Jawanya lunglungan atau tulung-tulungan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini tempatnya di masjid. Kalau kita mau saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan itu ya tempatnya harus di masjid gitu ya. Nah, di luar sana ada pohon sawo yang dijajar-jajar ya. Yang di luar pinggir-pinggir. Itu adalah pohon sawo yang dijajar-jajar ya, maknanya sawu sufufakum. Sawu itu sawu sufufakum, luruskan shaf ya. Karena kita meluruskan shaf itu ya berbaris rapi, maka kita dicintai Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Jadi masjid itu bangunan yang kokoh, sementara orang-orang yang sholat dengan merapatkan shaf itulah bangunan yang kokoh, yang sejati, yang sebenarnya. Jadi dahulu kenapa pohon sawo dan sawo kecik ya? Kalau sawo kecik itu sarwo becik. Masya Allah. Sarwo becik itu penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi dulu Sultan Agung itu mendengar Nabi itu membuat perumpamaan tentang pohon kurma ya, pohon kurma. Nah di Jawa itu nggak ada kurma. Kalau begitu apa yang mirip? Ya, nah kalau kita merasakan makanan ya, kurma muda, rutop, yang basah itu rasanya seperti sawo kecik. Maka Sultan Agung memerintahkan
ditanamnya sawu kecik, yaitu pohon yang melambangkan sarwa becik. Mukmin itu serba kebaikan di seluruh pribadinya. Oke, kita masuk sekarang, kita mau lihat pintu masjid yang ada wajiknya, kita mau melihat mihrab yang ada salaknya. Karena semua ada maknanya. Yuk, ikut guys. Pokoknya asik banget ini. Kita benar-benar tahu banyak hal yang ternyata selama ini sebelumnya nggak tahu. Kan biasanya kalau ke masjid sholat udah gitu ya, atau mungkin sholat terus tidur, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar maknanya. Widih, ayo ikut yuk. Nah, kita sekarang ada di satu pintu masjid gede yang ini gambarnya adalah wajik ya. Kenapa kok wajik? Ini karena wajik ini adalah juga pengingat salah satu ayat yang sangat luar biasa dalam Quran. Waji ayauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu didatangkanlah jahanam, dan pada waktu itu manusia akan kemudian mengingat segala yang kemudian telah diberikan peringatan kepadanya sepanjang hidupnya. Nah, di sini dulu ada di tangga ini ya, Mas Frido, ini ada namanya pengadilan Surambi. Ya. Jadi di sini adalah mahkamah ya, mahkamahnya ini adalah mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah itu mahkamatul kabiroh. Nah, dahulu maka kemudian diingatkan orang kalau berhadapan dengan mahkamah syariah nanti akan datang neraka jahanam di hari akhir, daripada terlambat menyesal, mereka mendingan ngaku di sini gitu ya, karena ini adalah mahkamah syariahnya. Jadi di sini kemudian diselenggarakan satu pengadilan, itu kitabnya yang dipakai menjadi dasar adalah kitab Tuhfah, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Wahab, kitab Fathul Qarib gitu ya. Itu menjadi sumber-sumber hukum di dalam pengadilan keraton. Sayang sekali pengadilan keraton ini dihapus sesuai dengan perjanjian Klaten 1831 yang merupakan akibat dari kekalahan Pangeran Diponegoro. Jadi kekalahan Pangeran Diponegoro termasuk salah satu dampaknya adalah dihapusnya Mahkamatul Kabirah atau pengadilan syariat ya. Ya Allah. Ya, kita di dalam masjid ya, ini Masya Allah, ini adalah struktur yang bisa kita lihat dari Masjid Gede Kauman ya, 4 tiang soko utama atau soko guru yang kemudian dirangkai dengan soko-soko pengamping yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Ini adalah salah satu contoh struktur tajuk ya yang dicontoh dari Masjid Demak. Jadi atapnya bertumpang 3 gitu ya. 3 ini ya iman, Islam, ihsan gitu ya. Jadi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus iman, Islam, dan ihsan. Itu adalah 3 dasar utama orang beragama. Berarti bentuknya nggak kubah ya, Ustaz? Bentuknya seperti bertingkat gitu ya, piramid bertingkat ya. Nah, di ujung, di puncak itu ada yang disebut sebagai mustaka godhog luwih. Kepala masjid ini terbuat dari bentuk seperti gada, dan kluwih itu bunga kluwih. Jadi ukirannya seperti bunga kluwih. Nah, mustaka ini bermakna kul innal fadla biyadillah. Katakanlah bahwa segala kaluwihan, segala keutamaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini jadi ini masjid kita. Oke, kita ke Maksuro ya. Jadi banyak banget guys yang seru-seru soal dari yang namanya Masjid Gede Kauman ini, bahkan tadi dari depan sampai ke dalamnya. Sekarang kita ke sini. Kotak-kotak yang mungkin kita penasaran apaan gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah Maksuro. Bahasa Jawanya Maksuro itu dari bahasa Arab. Di dalam surah Ar-Rahman kan adalah hurum maksuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang terjaga di dalam kemah-kemah. Maksuroh itu artinya terjaga. Artinya apa? Dahulu aslinya sultan lenggah di sini kalau dia di masjid untuk keamanan gitu ya, supaya tidak ada yang bermaksud buruk di dalam masjid, maka sultan dalam keamanannya itu menempati Maksuro. Kalau mendengarkan khotib berkhutbah, kalau menyimak sholat Jumat, kalau mendengarkan berbagai kegiatan yang lain, menghadiri, maka beliau berada di dalam Maksuro. Itu ya. Ini tradisi ini tidak hanya di Ngayogyakarta, tetapi juga di Turki Utsmani. Di Turki Utsmani juga ada yang namanya Maksuro. Jadi ini khas sekali ya, Turki Utsmani dan di Mataram Islam. Itu ya. Ini nanti yang di dalam berarti cuma sultan atau ada pengawalnya? Sultan gitu, pengawalnya paling 2 atau 3 orang gitu, yang cukup untuk itu. Nah, di mihrab ada gambar apa, Mas Frido?
Salak tadi. Ya, itu salak. Salak itu adalah perlambang keutamaan itu dengan ilmu. Yang bisa jadi imam, jadi khatib, yang mengajar agama di sini adalah seorang alim. Karena salak itu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Hadis ya, man salaka, salak. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka dia dimudahkan jalannya menuju ke surga. Terakhir, penutup ini adalah mimbar ya. Mimbarnya Masjid Gede Kauman seperti mimbar Masjid Gede Mataram kemarin kita bisa lihat ini terdiri dari 3 undakan seperti mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatib duduk di atas kemudian menyampaikan khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai Mas Frido di Masjid Gede Kauman. Saking saya bengongnya, saking ternyata banyak sekali informasi ya, luar itu biasa. Ya, banyak saya bengong nih. Nah, ini Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman sempat mengunjungi Masjid Gede Kauman dan merasakan sebuah suasana kehusyuan ibadah. Di luar sana tadi di Serambi ada banyak hiasan, ukiran. Di sini tidak ada. Ketika sudah sampai kepada suasana ibadah, ya, maka kita harus melepaskan semua hal yang bersifat hiasan-hiasan. Kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu mengingat-ingat soal dunia. Jadi yang di Serambi tadi soal dunia ya, karena hiasannya indah-indah. Kalau di sini polos, karena ini sudah suwung, bahasa Jawanya itu kosong, dalam arti ya kita mengosongkan hati khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, ketemu lagi di waktu yang lain insya Allah di channel kita Salim Afilah, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa untuk memberikan komentar, feedback untuk kita, untuk kemajuan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.